Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Anit Mustika di YouTube channelku. Nah, di video kali ini aku akan buat makanan khas Tegal. Namanya glotak, atau masyarakat juga kadang nyebutnya itu petis. Tapi beda sama petis yang ada di Jawa Timur ataupun di Semarang. Di sini itu glotak atau petis berbahan dasar gembus. Kalau ada yang belum tahu gembus, nanti aku jelasin di video deh. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung cek videonya ya. Selamat nonton. Untuk pembuatan glotak, bahan utamanya yang jelas tempe gembus atau disebut juga dage, yang merupakan salah satu makanan tradisional hasil fermentasi dari ampas tahu. Jadi tuh ini yang merupakan ampas pembuatan tahu gitu. Nah, teksturnya agak chewy gitu ya. Kemudian di sini ada cabai merah, cabai hijau, bawang putih, bawang merah, ketumbar. Terus di sini juga pakai kunyit, jahe, lengkuas, daun salam, sereh, dan daun bawang. Kemudian ada bahan tambahan yang digunakan untuk isian yaitu cakar ayam atau bisa sayap ayam juga, dan garam, lada, dan gula pasir. Oke, langkah pertama itu kita kukus tempe gembus kurang lebih 15 menit. Ini bertujuan biar nggak apek. Selanjutnya kita buat bumbu halus yang akan kita tumis, isinya bawang putih, bawang merah, kemudian kita kasih kunyit, cabai merah, dan kita tambahkan jahe 1 cm. Ini kita haluskan, dan sebenarnya glotak itu memiliki cita rasa yang pedas. Jadi kalau misalnya kalian mau nambahin cabai rawit, boleh banget, atau mau nambahin jumlah cabai merahnya aja juga boleh. Ini sesuai selera kalian aja. Kalau aku nggak terlalu pengen pedas, jadi aku nggak pakai rawit di sini. Nah, ini pokoknya sampai halus. Kalau udah halus, kita geprek lengkuas dan juga kita geprek si sereh. Nanti akan kita tumis bareng-bareng. Nah, kalau udah, kita siap-siap rebus cakarnya kurang lebih 10 menit sampai mendidih aja kayak gini. Terus kita buang airnya. Kemudian untuk isian cakar, sayap, dan tulangnya itu aku memilih untuk di presto 10-15 menit. Ini bertujuan biar mudah lunak. Kita tambahkan daun salam dan sereh dan air. Kemudian kita tutup ya hingga rapat. Kalau misalnya kalian gak mau pakai presto, kalian mau rebus aja juga boleh. Itu sesuai selera kalian. Setelah kita udah kukus tempe gembus kurang lebih 15 menit, kita angkat tempe gembusnya, kemudian kita hancurkan sampai halus gitu. Tapi ada alternatif kedua, kalau kalian gak mau dihaluskan kayak gini, kalian bisa dengan memotong dadu si tempe gembus itu dengan ukuran yang sedikit lebih kecil aja, jangan sampai yang gede-gede banget. Nah, kayak gini ya. Perlu kalian tahu bahwa di dalam tempe gembus itu mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh kita. Oke, selanjutnya kita ke inti pembuatan glotak, yaitu kita siapkan minyak panas kurang lebih 4-5 sendok makan. Kita masukkan bawang merah, kita tumis hingga sedikit kering. Kita masak bawang merahnya itu sedikit kering aja, jangan sampai kering apalagi gosong. Jadi ini kita tumis itu sekedar untuk mengeluarkan aroma harum dari bawang merah itu sendiri, untuk menambah cita rasa ke dalam glotak nantinya. Terus kalau udah agak mengering, udah agak kayak gini, nah kita masukkan bumbu halusnya, yang bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, jahe, cabai merah yang sudah tadi kita haluskan. Kita tambahkan lengkuas, sereh, dan daun salam. Ini kita tumis bumbunya sampai dengan kecium harum, sampai agak kering. Kalau udah, kita masukkan tempe gembus yang udah kita haluskan.
Kita masukkan semuanya tempe gembusnya. Kita ratakan, kita aduk sampai bumbunya kecampur semuanya. Sampai bumbunya rata dan menyerap. Kita tambahkan air kaldu, sisa pemprestoan tadi, atau misalnya kalian direbus, berarti pakai air rebusan. Tapi air rebusannya yang kedua ya, bukan yang pertama. Kalau air rebusan pertama harus dibuang ya. Ini kita tambahkan air kaldu sampai terendam. Untuk penambahan air kaldu itu sendiri aku pakai kurang lebih 600 ml. Tapi misalnya kalian mau takar itu ya intinya sampai tempe gembusnya itu kerendam aja semuanya. Terus kita masukkan tulang atau cakar atau bisa juga daging ayam sesuai selera kita. Tapi emang jarang banget kalau misalnya pakai daging ayamnya, lebih sering pakai cakar atau tulang belulangnya aja. Kita sebutnya di Tegal tuh balungan. Nah, ini kita aduk sampai rata. Ini kita masak sampai airnya itu susut dan bumbunya itu udah menyerap ke dalam tempe gembusnya itu. Dan kalian perlu tahu bahwa tempe gembus itu memiliki kandungan gizi yang gak beda jauh dengan tempe. Kalau udah kita masukkan cabai hijau dan daun bawangnya ya. Selain sebagai cita rasa juga nambah warnanya biar enggak pucat warnanya. Jadi ada warna hijau, merah, kuning gitu. Terus kalau ada yang nanya, jadi tempe gembus sama oncom itu sama gak sih? Jadi tempe gembus dan oncom itu beda. Tempe gembus itu warnanya putih, kalau oncom itu agak merah keorenan gitu. Nah, untuk tambahan rasanya jangan lupa ditambahkan garam, gula, dan lada ya. Untuk takarannya sesuai selera kalian aja. Nanti kalian icip-icip pasnya gimana. Yang perlu kalian ingat pas bikin gelotak itu, cita rasanya itu gurih, pedas, jadi nggak terlalu manis. Jadi itu yang harus kalian pegang teguh. Terus ini kita tambahkan lada. Kalau misalnya kalian nggak punya lada bubuk dan kalian pakainya merica butir, itu bisa kalian haluskan pada saat membuat bumbu halus ya. Ini kita masak, kita rebus sampai airnya menyusut, sampai kering kayak gini, dan dipastikan bumbunya itu sudah menyerap ya. Kalau udah kayak gini, langsung kita matikan, langsung kita angkat aja. Udah matang nih, udah matang. Kemudian kita sajikan. Nah, ini gelotak bisa disajikan secara langsung atau dengan tambahan bawang goreng seperti ini, atau biasa juga disajikan dengan bubur nasi. Nah, seperti ini gelotak makanan khas Tegal. Nah, sudah jadi gelotak khas Tegal. Gelotak ini biasa dikonsumsi dengan mie diesel ini, kerupuk mie goreng pasir, atau kerupuk bawang juga kita sebutnya. Nah, kadang juga dikonsumsi dengan bubur nasi, nanti kita sebutnya bubur petis. Selamat mencoba ya, jangan lupa like dan subscribe. Dadah, terima kasih.